wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Afsa dengan NIM 19026024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Filsafat Konservasi, yaitu menjelaskan 3 materi dari materi 1 sampai 8. Nah, di sini saya memilih materi tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, fumigasi, dan langkah-langkah dari teknik enkapsulasi dan teknik laminasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor yang pertama berasal dari faktor karakteristik bahan pustaka atau dari bahan tersebut. Yang pertama, senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat terjadinya reaksi hidrolisis, maka semakin cepat pula terjadinya pelapukan pada kertas tersebut. Nah, yang kedua yaitu lignin. Lignin merupakan zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang mengandung zat ini dapat merubah warna kertas dari yang semulanya putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga, tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak atau tulisan. Nah, pada zaman dahulu untuk menulis naskah kuno itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab. Nah, tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya matahari. Nah, sedangkan pada zaman sekarang tinta yang ditulis itu menggunakan tinta yang dicampur dengan besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi dan kemudian membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Dan yang keempat yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Nah, perekat ini dibedakan menjadi dua, ada yang natural dan sintetis. Perekat natural itu berasal dari tumbuhan dan binatang yang sangat disukai oleh serangga dan mikroorganisme. Namun, perekat jenis ini kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan mempengaruhi atau berpengaruh pada kertasnya. Nah, selain itu, keadaan lembab juga akan melemahkan daya rekat sehingga menimbulkan noda pada kertas. Nah, selanjutnya itu tentang perekat sintetis. Nah, perekat sintetis ini jenisnya seperti PVA yang sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik digunakan untuk proses konservasi utama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintetis, diantaranya CMC atau jenis MC, karboksil metik selulos atau metil selulos. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Nah, temperatur ini sangat berperan dalam kerusakan bahan pustaka. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas, sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Nah, kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Nah, apabila temperaturnya terlalu tinggi, akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Nah, pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta menjadi larut dalam air yang akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel yang sulit dilepas pada saat kering. Sebaliknya, apabila kelembapan udara terlalu rendah akan menyebabkan kertas menjadi kering serta getas, serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Nah, adapun alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan koleksi adalah termometer. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat tersebut pada kertas akan putus.
Nah, cahaya mempunyai pengaruh mengelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta menjadi pudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga yaitu polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Nah, debu, kotoran, dan partikel lain yang berasal dari udara juga dapat merusak kertas, seperti kertas mudah tergores karena gesekan, dan juga partikel debu akan masuk ke sela-sela halaman buku. Nah, partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Kotoran dan partikel seperti jelaga juga dapat menimbulkan suasana asam yang tentunya dapat merusak kertas. Nah, yang ketiga yaitu faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilitan, perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Nah, faktor biota ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yang terlihat pada gambar yaitu jamur. Jamur atau fungi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas yang semulanya putih menjadi kecoklatan dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Nah, akarnya nanti akan mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Jamur juga dapat memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, asam fumorik, dan asam sitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Pada tempat tumbuhnya, jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas atau yang biasa disebut dengan foxing. Nah, yang kedua yaitu serangga. Jenis serangga ini sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan, di antaranya silverfish, rayap, dan kutu buku. Nah, yang ketiga yaitu hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi bahan pustaka adalah tikus atau mouse. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Nah, yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Nah, adapun keterlibatan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama keterlibatan secara langsung, misalnya saja seperti pencurian, pengrusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Yang kedua yaitu keterlibatan yang terjadi secara tidak langsung. Nah, contohnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi karena bencana dapat datang secara tiba-tiba tanpa bisa diduga. Faktor bencana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bencana karena bencana alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan yang kedua yaitu bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang,